Ya, sehingga kalau orang nyelutuk, wah itu hanya teori, ya, tidak ada faktanya. Itu dia tidak tahu apa itu teori itu. Ya, gitu. Nah, sehingga ketika kita sudah tahu bahwa teori itu seperti ini, ya kita jangan ngomong. Kalau memang kalah debat atau sudah puas, ya tidak usah ngomong itu teori, bukan seperti itu. Karena sebetulnya teori itu adalah kumpulan fakta-fakta berdasarkan pada pengertian-pengertian tertentu tentang konsep, konstruk, dan seterusnya. Oke. Nah, di penelitian itu ya biasanya kita mulainya dari konsep, ya. Nah, kalau tadi teori itu ada kumpulan konsep dan segala macamnya. Nah, berarti ketika kita memulai penelitian tertentu, ya, nah kita mulainya dari konsep itu. Nah, konsep itu apa? Ya, itu pengertiannya sudah seperti itu. Dan kemudian kita garis bawahi bahwa konsep itu sebagai dasar dari pemikiran dan komunikasi penelitian. Ya, oke. Nah, saya akan memberikan contoh bagaimana konsep itu menjadi sesuatu yang penting. Ya, sesuatu yang penting. Dulu ya, sudah cukup lama itu penelitiannya sekitar tahun 2003 atau 2004. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa UI, ya, yang dana penelitiannya itu diperoleh dari pendanaan yang dikumpulkan dari iuran mahasiswa. Jadi kalau di UI itu mahasiswa selain bayar SPP segala macamnya, mereka dibebani dana kemahasiswaan itu istilahnya gitu. Nah, tidak besar sih gitu kan, tidak besar. Jadi satu satu tahun tuh seingat saya terakhir hanya 30.000 per mahasiswa, ya. Nah, dan itu dibayar oleh mahasiswa selama masa studi, ya. Jadi kalau masa studinya 4 tahun ya dia 30.000 kali 4 tahun gitu kan. Gitu. 30.000 kali 4 gitu. Ya, untuk semua mahasiswa S1 UI. Ya. Nah, penelitiannya pada saat itu cukup sensitif gitu ya, cukup sensitif atau sangat sensitif itu. Ya, tema penelitiannya itu adalah apa? Tingkat virginitas mahasiswi di Yogyakarta. Ya, tingkat virginitas mahasiswi di Yogyakarta. Sampelnya ada 3.000, penelitiannya sekitar 3 bulanan untuk pencarian data itu. Nah, hasil penelitiannya, tadi yang saya katakan sangat sensitif, itu menunjukkan 97,5% mahasiswi Yogyakarta itu sudah tidak virgin. Nah, dengan kata lain, yang virgin itu tinggal 2,5% saja dari sampel 3.000 tadi. Saudara tahu virgin ya, virginitas ya. Apa itu virginitas? Halo? Virginitas. Suara saya masih terdengar di situ? Masih, Pak. Masih. Ya, Nah, Pak. apa itu virginitas? Saya nih, Pak. Keperawanan, Pak ya. Oke, keperawanan Ya, benar ya. ya, Pak. Nah, itu penelitian tentang keperawanan tadi. Dan hasilnya mengejutkan tadi. 97,5% mahasiswi di Yogyakarta sudah tidak virgin, sudah tidak perawan itu. Ya, kalau virginitas keperawanan, kalau virgin ya perawan gitu. Berarti yang masih perawan itu tinggal 2,5% saja dengan sampel tadi 3.000 mahasiswi. Heboh itu ya. Tidak hanya orang Yogyakarta yang heboh itu kan. Karena ada yang menyatakan itu penelitian yang mencemarkan penduduk Yogyakarta. Nah, kalau sekarang istilahnya apa? Viral gitu kan. Nah, viral. Dan viralnya sekali lagi tidak hanya melingkupi orang Jogja tapi se-Indonesia gitu. Ya, akibat dari penelitian ini ya itu pada tahun berikutnya, itu kan tahun 2003 atau 2004 saya lupa itu. Berarti kalau 2004, 2005, 2006 itu merosot
mahasiswi yang ada di Jogja gitu. Ya, karena orang tua mahasiswi di luar Jogja yang mau membiarkan anaknya kuliah di Jogja ketar-ketir itu. Dia alternatifnya ya jangan kuliah di Jogja gitu. Termasuk UI yang mendapat akibat dari penelitian itu. Ya. Nah, padahal sudah ada klarifikasi gitu kan. Jadi karena hebohnya itu kemudian peneliti yang masih mahasiswa pada saat itu kemudian melakukan konferensi pers mengundang untuk klarifikasi hasil penelitiannya itu. Nah, ternyata konsep virginitasnya itu berbeda dengan virginitas umum gitu. Ya, jadi kalau kita yang virginitas umumnya itu ya yang tidak virgin ya yang itulah gitu kan sudah tahu kita gitu. Tapi di penelitian ini yang disebut dengan virginitas itu adalah berdasarkan pada ayat Al-Qur'an. Saya lupa itu. Ayat Al-Qur'annya apa itu yang jelas bunyinya nih wala wala taqrabuz zina. Jangan kau dekati zina. Saya lupa ayatnya apa itu. Ya. Nah, konsep yang dipakai untuk virginitas itu. Jadi jangan mendekati zina gitu. Tidak virginitas karena zina gitu kan. Yang seperti pengertian umum. Sehingga kemudian ya lumrah sebetulnya gitu kan, yang lumrah. Saya termasuk yang tidak apa tidak tidak heboh gitu kan. Karena saya menduga pasti ada kesalahan atau ketidakumuman definisi atau konsep penelitiannya. Saya bilang pada saat itu dengan teman-teman, kalau saya heboh nanti tunggu aja nanti pasti ada klarifikasi berikutnya gitu kan dari ini kalau sudah viral pasti ada klarifikasinya dan klarifikasinya itu seperti itu. Yang kami gunakan konsep virginitasnya berdasarkan pada wala taqrabuz zina gitu, di ayat ini, di potongan ayat ini. Nah, dia kemudian mencontohkan secara perilaku. Jadi gini ya, karena konsep dasarnya seperti itu, kalau ada mahasiswi di Jogja disenggol dia tidak protes, tidak marah, itu sudah kami masukkan sebagai definisi tidak virgin berdasarkan ayat itu. Disenggol saja itu kan. Jadi misalnya saya perempuan, Mas Andi nyenggol saya gitu. Kalau saya cuma diam saja, maka berdasarkan definisi atau konsep yang digunakan oleh mahasiswa itu, saya sudah tidak perawan. Gitu. Nah, apalagi gandengan, rangkulan, pelukan, dan segala macamnya. Itu kan lebih berat lagi gitu kan. Kalau kesenggol saja tidak marah, itu sudah dianggap tidak virgin gitu. Ya, gitu. Nah, itu ya. Sehingga kalau kita nanti melakukan penelitian, maka konsep ini harus benar-benar kita jadikan pegangan untuk penelitian kita. Nah, konsep dasar ini biasanya kalau di struktur proposal atau di laporan penelitian masuk ke dalam definisi operasional variabel. Ya, nah ini sekalian nanti untuk melengkapi di definisi operasional variabel itu harus ada pengertian tentang variabel itu, tentang konsep variabel itu. Oke. Tetapi untuk sampai pada operasional variabel tidak hanya berisi pengertian atau definisi saja. Tapi minimal ada keterkaitan variabel itu dengan variabel yang lain. Kemudian ada indikator pengukuran dari variabel itu. Ini paling tidak ada 3 itu. Pengertian, kemudian apa tadi? Keterkaitan antar variabel, kemudian yang ketiga ada indikator pengukurannya. Ya, indikator pengukuran ini ya, kalau kita mau mengukur variabel wajah kecantikan atau ketampanan, itu berarti indikator apa yang diukur? Hidungnya, pipi, bibir, alis, mata, dan rambut, dan seterusnya. Itu indikator pengukuran variabel kecantikan atau ketampanan seseorang. Ya, nah itu harus ada di definisi operasional variabel. Jadi tidak hanya definisi saja, ya. Nah, tetapi juga ada indikatornya. Juga ada keterkaitan gitu kan. Keterkaitan antar variabel gitu kan. Jadi kecantikan itu apa? Menyumbang kecantikan kecantikan wajah menyumbang secara keseluruhan kecantikan seseorang gitu.
Yang tadi variabelnya sebetulnya kecantikan itu tidak hanya wajah, tetapi ada tangan, kaki, body, sikap, perilaku, dan seterusnya gitu. Ya, nah, tetapi dalam konteks ini mungkin hanya wajah saja yang digunakan gitu. Paham ya? Oke, kalau masih rada tidak paham gitu. Nah, ini ada sumber konsep ini dan sudah saya berikan contohnya. Tetapi dalam konteks yang 2, 3, 4 ini konteks pemasaran. Mohon maaf gitu ya. Ya. Nah, yang pertama, konsep itu dalam konteks pemakaian bersama tadi. Contohnya kalau tadi virginitas yaitu umumnya orang tidak virgin itu apa sih? Nah, kita sudah tahu dalam konteks umum gitu. Ya. Nah, ini contohnya saya berikan misalnya manusia. Kita termasuk manusia enggak ini? Manusia Pak. Manusia. Ini Memangnya Pak. kita tahu apa manusia itu? Mas Adi tahu apa? Menganggap dirinya manusia, tapi tahu enggak manusia? Itu Kalau apa? manusia Pak punya apa? Makhluk yang mempunyai akal, perasaan, terus berjalan dengan dua kaki, bisa berkomunikasi, mungkin seperti itu Pak ya. Ciri-cirinya Pak, mungkin saya bisa jelasinnya. Ah, oke. Makhluk. Hewan itu makhluk bukan? Makhluk juga Pak. Punya ciri-ciri seperti yang disebutkan tadi? Sebagian ada Pak. Ah, berarti kita bisa nyebut kalau ciri-cirinya sama seperti yang disebutkan Mas Andi itu hewan juga manusia. Atau manusia juga hewan. Tuh, kadang ada manusia juga Pak bersifat hewan Pak. Nah, Iya Pak. tadi ya saya katakan ya konsep itu harus spesifik gitu kan supaya kita Iya tidak Pak. tidak menemui kontroversi ya. Kalau sampai menemui kontroversi yang repot kita sendiri sih tadi. Contoh ekstrimnya yang tadi ya virginitas tadi ya yang repot kan penelitinya juga karena tidak menjelaskan dari awal virginitas itu apa gitu. Nah, sekarang definisi manusia ya kita mengaku bukan hewan, bukan tumbuhan, tapi mengaku manusia. Jangan-jangan tidak tahu definisi manusia itu apa. Oh, tidak bisa komentar. Mas Mas Ridwan dan Mas Aksel itu udah on cam ini, jangan-jangan udah jalan-jalan kemana-mana ini. Izin, Pak. Siangnya lagi nggak ini nggak bagus. Ya, ya sudah, tidak apa-apa. Sebetulnya juga tidak apa-apa, layah-layah sambil on cam gitu ya. Yo, siapa yang bisa mendefinisikan dirinya sendiri? Kalau di Al-Quran ada Pak definisinya Pak. Apa definisinya? Dalam Al-Quran manusia itu makhluk paling sempurna yang diciptakan Allah dari tanah, dibekali akal, hati, dan kehendak bebas Pak. Oke, kalau setan tidak sempurna ya. Nggak berwujud, Pak. Ada berwujud. Menurutmu kan tidak berwujud, mereka berwujud juga. Oh, nggak ada. Kadang kita lihat setan itu kayak apa kok. Ayo, Eva. Tidak berwujud. Ya kalau kita dikaruniai untuk bisa melihat kan malah takut kita ya gitu kan. Iya Pak. Kadang manusia juga ada yang kayak setan gitu Pak ya. Oke, saya potong aja ini kan sudah jam 3 itu kan. Supaya tidak menyita waktunya yang sesi ketiga. Saudara boleh membantah kalau bisa bantah. Manusia itu adalah makhluk yang berjalan dengan tegak dan mempunyai bulu pada tempat-tempat tertentu. Yo, siapa yang bisa bantah? Ada hewan atau makhluk lain yang bisa berjalan dengan tegak, tidak bungkuk. Ada makhluk lain, hewan misalnya, yang kalau dia punya bulu, bulunya hanya di tempat-tempat tertentu.
Ya. Nah, kalau saudara tidak bisa membantah, nanti kalau kita debat kusir, ya kasih aja definisi itu ya, konsep itu. Karena kalau saudara tadi seperti yang Mas Andi katakan, nanti manusia itu apa makhluk berakal, binatang itu juga berakal juga. Nyatanya ada sirkus kok itu kan. Sirkus dilatih gitu ya, bisa punya kebiasaan, habit yang sesuai dengan pelatihnya gitu. Ya, makhluk bersosial, gajah itu juga bersosial dia. Ya, kalau gajah itu cuma sendirian, cepat mati dia. Tapi kalau ada temennya ya panjang umur dia gitu. Dan seterusnya gitu kan. Nah, kita kasih dua pengertian saja tadi. Berjalan, apalagi berlari dengan tegak. Dan mempunyai bulu di tempat-tempat tertentu. Oke? Nah, tidak ada yang membantah, berarti setuju gitu kan. Kemudian kalau produk, dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Apa tahu produk itu? Izin, Mbak. Biasanya produk itu adalah identik dengan perusahaan-perusahaan yang menjual suatu barang atau barang yang diciptakan oleh manusia Oke. Mas Hairul kemarin pemasaran di kelas saya bukan? di kelas Bapak. Buka lagi ya, produk itu apa ya? Itu di sesi pertama kemarin. Ya, kemudian juga pasar, kemudian juga mix itu di pemasaran ada. Ya, nah kalau pasar itu bukan tempat bertemunya pembeli, penjual, bukan tempatnya transaksi, bukan saat atau waktu transaksi, tetapi di pemasaran pasar itu ada 5 gitu kan. Nah, yang apa namanya, yang sudah saya sampaikan atau yang sudah disampaikan oleh Kotler yang saya kutip di diskusi di manajemen pemasaran. Ya, silakan nanti diungkap lagi. Ya, jadi produk itu sekali lagi mungkin tidak hanya barang dan jasa, tapi ada 10 jenis produk. Pasar itu tidak hanya satu, tapi bisa 5 di pemasaran. Mix itu uh, ada macam-macam ya. Kalau dulu saya kuliah itu diartikan sebagai bauran. Jadi kalau marketing mix ya bauran pemasaran, promotional mix, bauran promosi gitu. Kemudian ketika saya dosen baru tahun 90-an, ada yang mengusulkan atau yang memberikan pendapat, marketing mix itu apa? Unsur-unsur pemasaran. Nah, kemudian dia memberikan argumentasi dan banyak yang menerima definisi itu. Ya. Oke, kemudian yang sekarang balik lagi ya. Jadi unsur-unsur pemasaran sekarang relatif tidak dipakai. Yang kita pakai itu lebih ke balik lagi ke bauran pemasaran ketika saya tahun 80-an sedang kuliah S1 gitu. Nah, itu dari bauran menjadi unsur ya, menjadi apa sifat-sifat pemasaran itu dan seterusnya itu adalah pengembangan kata atau label yang kemudian bisa dipergunakan untuk menentukan konsep mix itu seperti apa. Oke, saya kira itu sudah jam 3 lebih 5 menit ya. Saya tidak mau menyita cukup banyak untuk yang sesi berikutnya. Tapi kalau masih ada komentar, silakan ya. Oke, kalau tidak ada, saya kira cukup. Hari ini cukup banyak yang mendapatkan partisipasi kelas. Ada 1, 2, 3, 7 orang ya. 1, 2, 3, 4. Ya, ada 7 orang yang ikut partisipasi kelas pada hari ini. Lumayan. Oke, kalau tidak ada, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat beraktivitas lalu kuliah yang sesi terakhir. Dan boleh keluar dari Zoom. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih, ya, ya. Pak. Terima kasih, Pak.